Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran informatika kelas 9. Yuk kita lanjut. Dalam pelajaran pertama kita akan mengenal internet dan intranet. Apa itu internet? Internet adalah merupakan jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung dalam skala global. Apa itu intranet? Intranet adalah bentuk khusus dari internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu dengan cakupan area yang tertentu pula. Media penghubung internet berupa 1. Kabel tembaga, 2. Serat optik, 3. Gelombang satelit, 4. Kabel listrik, dan kelima menggunakan gelombang elektromagnetik. Bentuk khusus dari internet disebut intranet, yaitu internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu dengan cakupan area yang tertentu pula. Bila intranet disambungkan ke internet dengan perlindungan khusus disebut extranet. Internet mula-mula dikembangkan di Amerika Serikat untuk keperluan pertahanan dan militer. Kemudian internet berkembang menjadi jaringan komputer dengan cakupan global dan menyediakan berbagai fasilitas sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Internet memiliki berbagai aplikasi atau fasilitas untuk bermacam-macam keperluan. Contoh aplikasi internet adalah web, email, transfer file, chatting, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan internet adalah sifat jangkauannya global, tidak dibatasi oleh kondisi geografis dan birokrasi suatu negara. Tersedia akses selama 24 jam, kecepatan tinggi, serta sifat interaktivitas dan fleksibilitas tinggi. Namun penggunaan internet memiliki kekurangan berupa ancaman virus dan pencurian, penyalahgunaan data, ketergantungan pada jaringan dan ISP, dan menjadi sarana tersebarnya budaya negatif secara luas. Kita memasuki pelajaran kedua, yaitu jaringan komputer dan pertukaran informasi. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan lain yang saling terhubung menjadi satu kesatuan. Media penghubung dalam jaringan komputer dapat menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau wireless. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat jaringan antara lain: pertama, kartu jaringan; 2. Kabel penghubung dan konektor; 3. Hub atau switch; 4. Access point; 5. Bridge; 6. Repeater; dan 7. Router. Berbagai jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya ada 5, yaitu pertama, ada jaringan lokal, jaringan metropolitan, jaringan luas, jaringan internet, dan jaringan wireless. Berdasarkan topologinya ada 3. Pertama, ada jaringan bus; 2. Token ring; dan 3. bintang. Berdasarkan hubungan antar komputer ada 2, ada jaringan client server dan juga jaringan peer to peer. Agar dapat terhubung ke jaringan, setiap komputer harus menggunakan protokol komunikasi yang sama, yaitu protokol TCP/IP. 2. Sedangkan untuk bisa bertukar data digunakan protokol transfer tertentu, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan POP. 3. Untuk memudahkan dalam mengakses situs web di internet, alamat situs web menggunakan nama domain sebagai penjabaran dari alamat IP. Keempat, sedangkan alamat setiap file di internet diistilahkan dengan URL yang penulisannya mengikuti kaidah tertentu. Kita memasuki pelajaran ketiga, perangkat untuk mengakses internet. Untuk mengakses internet dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai.
Perangkat lunak meliputi browser, FTP client, email client, dan IRC client. Perangkat keras meliputi komputer, modem, jaringan komunikasi, dan ISP. Modem merupakan alat yang digunakan oleh sebuah komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui kabel telepon atau saluran transmisi data yang lain dengan proses modulasi dan demodulasi. Internet memerlukan media komunikasi sebagai infrastruktur tempat melewatkan data. Media komunikasi ini dapat menggunakan kabel atau menggunakan gelombang elektromagnetik atau wireless untuk memperoleh kecepatan tinggi. Data yang ditransmisikan harus berbentuk digital. Perusahaan yang menyediakan layanan internet disebut penyelenggara jasa internet atau internet service provider. Agar dapat memperoleh akses internet, calon pengguna internet harus berlangganan ke ISP. Kecepatan akses internet diukur dengan satuan bit per second atau BPS. Kecepatan ini dipengaruhi oleh teknologi transmisi data yang digunakan dan faktor-faktor yang lain. Kecepatan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu internet dial-up dan internet broadband. Kita memasuki pelajaran keempat, melakukan koneksi internet. Untuk dapat mengakses internet, kita harus memiliki layanan dari ISP. ISP adalah yang menentukan peralatan dan metode akses internet. Koneksi internet dapat dilakukan melalui metode dial-up, koneksi lessline, wireless, menggunakan telepon genggam, dan menghubungkan komputer ke jaringan LAN yang telah tersambung internet. Koneksi dial-up dapat menggunakan saluran telepon rumah maupun menggunakan telepon genggam. Kecepatan akses internet melalui metode dial-up sekitar 56 kbps. Agar dapat terhubung dengan internet, komputer harus dilengkapi dengan modem lengkap dengan drivernya. Selanjutnya, komputer harus diatur sedemikian rupa agar koneksi internet dengan ISP bisa berlangsung. Koneksi dial-up melalui saluran telepon rumah dapat memanfaatkan fasilitas Telkomnet instan yang dapat digunakan tanpa perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita memasuki pelajaran kelima, yaitu mengakses internet. Untuk mengakses internet, dibutuhkan perangkat lunak browser. Contohnya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan lain-lain. Internet Explorer merupakan browser yang paling banyak digunakan. Perintah dalam program ini dapat dijalankan melalui menu, icon, atau menggunakan shortcut. Untuk mengakses internet, dapat diawali dengan menuliskan URL atau alamat situs web pada baris alamat suatu browser. Setelah halaman web terbuka, penjelajahan dapat dilakukan menggunakan link dan tombol navigasi. Alamat situs web dapat disimpan pada menu favorit atau bookmark. Dengan cara ini, alamat situs suatu web dapat dipanggil lagi dengan cepat. Halaman web berisi informasi. Informasi ini dapat disimpan secara utuh sebagai halaman web yang bisa dipanggil secara offline. Kita juga dapat menyimpan isi sebagian halaman web, gambar, animasi, suara, dan video, atau mencetak halaman web tersebut. Selain itu, kita bisa mengunduh berbagai file dari internet. Kita memasuki pelajaran ke-6, berbagai layanan internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer. Agar dapat bermanfaat, harus dikembangkan aplikasi atau fasilitas yang dapat dilakukan melalui jaringan komputer tersebut. Dengan munculnya berbagai aplikasi internet, maka kita dapat menikmati berbagai layanan internet. Ada berbagai macam layanan internet, contohnya web, surat elektronik atau email, transfer file, remote login, chatting, gopher, bulletin board system, dan sebagainya. Salah satu bentuk layanan internet yang baru berkembang dan banyak diminati pengguna internet adalah blog atau weblog. Blog merupakan sarana bertukar informasi dan pengalaman dengan menuliskannya di situs penyedia layanan blog. Kita dapat mengomentari setiap tulisan atau posting di blog. Ada banyak situs penyedia layanan blog, misalnya Blogger, Blogspot, Blogsam, WordPress,
Blog boleh, keren beken, dan sebagainya. Untuk dapat menggunakan layanan blog, kita harus mendaftar. Setelah mendaftar, kita bisa memilih template dan melakukan posting. Layanan internet berupa situs pertemanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sosial dan pertemanan secara online. Contoh yang populer adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Kita memasuki pelajaran ke-7, mencari dan memanfaatkan informasi dari internet. Internet merupakan gudang informasi. Di dalamnya terdapat informasi yang sangat banyak. Diperlukan berbagai metode untuk menemukan informasi yang relevan. Metode yang populer untuk mencari informasi di internet adalah menggunakan mesin pencari dan memanfaatkan ensiklopedia online. Contoh mesin pencari adalah Google, Yahoo, Live Search, Lycos, AltaVista, dan Alexa. Sedangkan ensiklopedia online yang populer adalah Wikipedia. Untuk mencari informasi dengan mesin pencari, dilakukan dengan menuliskan kata kunci pada kotak pencarian. Untuk pencarian spesifik, dilakukan dengan pengaturan-pengaturan pada bagian pengaturan spesifik. Informasi dari halaman web dapat berupa halaman web dan gambar. Informasi ini bisa disimpan, disalin, atau dicetak untuk berbagai keperluan. Kita memasuki pelajaran ke-8, layanan komunikasi interaktif di internet. Internet menyediakan berbagai layanan komunikasi interaktif. Layanan yang banyak digunakan adalah surat elektronik atau email dan chatting. Berdasarkan ketergantungan pada sambungan internet, ada dua macam email, yaitu email online dan email offline. Email online mengharuskan selalu terhubung ke internet untuk melakukan segala aktivitasnya. Email offline hanya memerlukan hubungan internet ketika menyimpan dan mengirim email. Untuk dapat menggunakan layanan email, kita harus mendaftar dengan mengisi formulir registrasi. Alamat email yang kita miliki bersifat unik, hanya ada satu di dunia, yang dituliskan pengguna @nama domain. Dengan email, kita bisa berkirim dan menerima surat elektronik. Email yang kita terima bisa diteruskan ke orang lain, dibalas atau dihapus. Kita juga bisa melampirkan file tersebut ketika mengirim surat elektronik. Layanan chatting berupa pembicaraan dalam bentuk teks. Dalam percakapan ini, sering digunakan istilah atau singkatan-singkatan tertentu. Ada pula susunan abjad tertentu untuk mengungkapkan perasaan yang disebut smile. Untuk menggunakan layanan chatting, komputer harus terinstall program IRC client. Penggunaan email dan chatting harus mematuhi etika yang berlaku sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Kita memasuki pelajaran ke-9, yaitu mengenal multimedia dan presentasi. Multimedia adalah metode penyampaian informasi dengan memanfaatkan beberapa media sekaligus. Misalnya, menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video. Multimedia digunakan dalam dunia hiburan, game, pendidikan, dan bisnis. Dengan multimedia, informasi bisa diterima dengan lebih baik. Internet secara intensif memanfaatkan file multimedia dan presentasi sehingga dapat menampilkan informasi yang menarik dan interaktif. File multimedia melibatkan lebih dari satu media seperti teks, gambar, animasi, suara, dan video. Untuk membuat presentasi, digunakan program pengolah presentasi seperti Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Corel Presentation, dan lain-lain. Ke dalam slide presentasi dapat ditambahkan berbagai objek grafis dan multimedia untuk menampilkan presentasi yang menarik dan interaktif. Peralatan yang mendukung presentasi adalah proyektor LCD, sehingga tampilan presentasi bisa diikuti banyak orang sekaligus. Demikianlah pelajaran informatika kelas 9. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.